Wanita itu terus memikirkan bagaimana caranya agar bisa membuat lelaki itu tunduk di hadapannya. Ia yakin cepat atau lambat lelaki itu pasti jatuh ke pelukannya. Tak lama Rani menghubungi seseorang, cari tahu tentang keluarga Ridwan Malik dan anaknya. Jika sudah mendapat informasi tentang mereka, cepat hubungi saya. Baik non, kami akan usahakan secepatnya. Wanita itu tersenyum sinis. Lihat saja, Raihan Malik, kamu akan menjadi milikku seutuhnya. Rupanya kamu belum menyadari jika kita pernah bertemu sebelumnya. Kenapa dulu kamu menolakku? Gumamnya dalam hati. Sementara itu, Rani terus memikirkan bagaimana cara agar bisa memiliki seorang pria yang selalu meracuni pikirannya. Lelaki itulah yang menjadi alasan Rani menolak banyaknya pria yang ingin melamarnya. 10 tahun silam, di mana wanita berparas cantik itu terus bersabar menanti lelaki yang ia cintai. Meski cinta itu bertepuk sebelah tangan, tetapi Rani yakin jika ia bisa memiliki lelaki itu sepenuhnya, takdir seolah mempermainkannya. Perlahan cinta itu lenyap dimakan waktu. Hari berganti bulan, bulan pun berganti tahun. Wanita itu sudah bisa melupakan seseorang yang amat dicintainya. Akan tetapi, kenapa harus berjumpa saat situasi tak berpihak kepadanya? Jujur, bagaimanapun juga, rasa cinta itu masih ada, walaupun tak sama seperti dahulu. Angannya kembali ke masa lalu saat ia pernah bertemu dengan laki-laki yang menjadi obat perindu tepat 10 tahun yang lalu, di mana ia bertemu dengan sesosok Raihan Malik, laki-laki yang mampu membuat hatinya kian berbunga. Masa itu saat Rani masih duduk di bangku sekolah menengah atas, dan pada saat itulah yang menjadi awal ia bertemu dengan Raihan. Perkenalan mereka terbilang cukup singkat karena Rani merupakan anak blasteran Indo, Singapura. Rani pindah ke Indonesia saat ia berumur 17 tahun. Wanita itu terkenal cantik pada masanya. Bahkan baru hari pertama ia pindah ke sekolah barunya, sudah banyak laki-laki yang ingin menjadi teman dekatnya, atau lebih tepatnya ingin menjadikan ia pacar. Bagaimana tidak? Wanita itu bagaikan bunga jasmin di musim tropis, layaknya bunga putih seperti salju. Saat itu Rani sedang duduk di taman sekolah yang banyak dipenuhi dengan bunga melati yang terkenal karena keindahannya yang menakjubkan serta aromanya yang mempesona. Rani sibuk menghirup aroma melati putih sampai ia tak menyadari jika ada lelaki yang mengamatinya. Hai, sapanya. Kemudian ikut memetik bunga di sebelahnya. Suka bunga? Lelaki itu berjalan mendekat, lalu memberikan bunga yang ia petik
Rani terkejut. Baru kali ini ada seseorang yang berani mendekatinya seperti ini. Meskipun hanya sebatas antara jarak dan bunga melati, tetapi hal itu mampu membuatnya tersenyum. Mengangkat wajahnya yang sedari tadi menunduk, kemudian mengambil bunga yang diberikan oleh lelaki itu. Iya, jawabnya singkat. Dan tanpa sengaja, tangan keduanya saling bersentuhan. Lelaki itu mengangguk sembari memasukkan tangan ke dalam saku celananya. "Siapa namamu?" "Rani," sahutnya pelan. Dan wanita itu menghirup aroma melati yang baru saja ia dapatkan. "Kamu tidak menanyakan namaku," ujarnya sambil menjatuhkan bobot tubuhnya. "Ayo duduk." Rani mengangguk pelan. Rasanya canggung apabila ia harus berdekatan dengan lelaki itu. Entah kenapa rasanya berbeda dengan laki-laki yang lain. Kini jarak mereka cukup dekat. Keduanya sibuk dengan bunganya masing-masing. "Kenapa suka melati?" Lelaki itu menghirup aroma bunga putih yang memiliki 5 kelopak. "Apa karena aromanya?" Rani mencium aroma bunganya. "Entahlah. Aku hanya suka karena bunganya berwarna putih," sahutnya memandangi bunga itu. "Rasanya aku terpikat dengan kesederhanaan dan juga keharumannya." Lelaki itu meremas beberapa bunga melati yang ia genggam. Bunga ini juga melambangkan kesucian. Lelaki itu memberikan bunga yang sudah hancur berkeping. Tetapi di balik itu semua, bunga ini tidak bisa menjaga diri. Lanjutnya, seraya tersenyum. "Maksudnya?" tanyanya, karena ia tak paham maksud dari ucapannya. "Apakah kamu tahu ada yang lebih indah daripada melati?" Rani menggeleng pelan. "Kenapa tidak mawar saja?" Ia tersenyum tipis. Melati itu indah, tetapi dengan keindahannya saja itu tidak cukup. Kembali ia mengamati bunga yang sudah hancur lebur. Ia juga memiliki mahkota yang sangat indah, namun akan rusak bila ada seseorang yang merusaknya. "Sampai di sini kamu paham?" Wanita itu menggeleng, kemudian kembali memetik bunga yang baru. "Aku juga pencinta bunga. Semua jenis bunga tak luput ku perhatikan. Akan tetapi ada satu bunga yang sangat membuatku kagum atas keindahannya." "Apakah itu bunga mawar?" "Ya." Lelaki itu menjeda sejenak. Mawar memiliki kelopak bunga yang bertumpuk dan mekar perlahan. Dengan kecantikannya, pasti siapapun akan terpesona. Rani terus memikirkan maksud dari ucapan dari lelaki itu. Ada apa dengan mawar? Kenapa tidak melati saja? Apakah kamu tahu definisi mawar yang sesungguhnya? Rani menggeleng. "Aku lebih suka putih daripada merah. Hal itu mencerminkan tentang diriku." Rani tersenyum tipis. "Apakah kamu tahu apa itu mawar?" "Mungkin setelah dijelaskan olehmu."
aku juga bisa menyukainya. Bunga mawar melambangkan kecantikan perempuan. Ia memiliki kuncup yang sangat cantik, sama seperti gadis remaja yang akan beranjak dewasa. Laki-laki itu terus membayangkan mawar yang sangat ia cintai. Di sisi lain, keragaman mawar dapat dianalogikan sebagai kecantikan hati seorang wanita. Lelaki itu tersenyum. Ada yang berjiwa pemberani dan penuh gairah seperti mawar merah. Ada yang penuh keceriaan dan kehangatan seperti mawar kuning. Ada yang tenang dan bijaksana seperti mawar putih. Dan ada yang lembut seperti bunga mawar merah muda. Ia menoleh sekilas ke arah wanita itu. Dan di balik itu semua, mereka bisa menjaga diri. Itulah mengapa aku lebih suka mawar dibandingkan dengan melati. Aku tidak suka jika ada yang merusak bunga apapun di muka bumi ini. Maka dari itu, mawar mampu menjaga dirinya jika ada yang berniat melukainya. Berbeda dengan melati, pasti semua terpesona akan kecantikan dan keharumannya. Setelah semua itu sudah mereka dapatkan, setelahnya pasti akan dicampakkan. Rani terkesima. Ia tak menyangka jika ada seorang pria yang begitu bijak tentang apa itu indahnya bunga. Dan juga ia sangat mencintai jenis bunga itu. Tetapi kenapa harus mawar? Bukankah mawar identik dengan kekerasan? Kenapa tidak pada melati putih yang melambangkan kesucian? Satu lagi, kamu tidak usah terlalu mencerna setiap kata yang baru saja kuucapkan. Jika kamu memang menyukai melati, tak perlu untuk menjadi mawar. Cukup menjadi melati yang bijak tanpa melukai mawar yang indah. Lelaki itu beranjak berdiri. Namaku Raihan Malik. Panggil saja Raihan. Tak lama, lelaki itu pergi dari pandangannya. Sejak saat itu, Rani selalu menyempatkan diri untuk sekedar berkunjung ke tempat ia pernah bertemu dengan sesosok Raihan, laki-laki pertama yang mampu membuat hatinya kian merekah. Namun, ia tak pernah melihat laki-laki itu di tempat pertama mereka bertemu. Apa mungkin karena ia lebih menyukai melati dibandingkan dengan mawar? Entahlah. Ia pun tak tahu. Lamunan panjangnya terhenti dikarenakan gawai miliknya berdering. Ternyata orang suruhannya yang telah menghubungi. Non, kami sudah mendapatkan data tentang keluarga Malik beserta anak menantunya. Baiklah, nanti kirimkan semua data keluarga mereka ke email pribadiku. Mengerti? Baiklah, Non. Masalah bayaran, kalian tak perlu khawatir. Nanti akan saya transfer sesuai dengan perjanjian kita, ucapnya mengakhiri panggilan. Rani tersenyum sinis. Rasa ingin memiliki begitu sangat besar. Bersambung.